Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Suryani. Saya dari jurusan Teknik Informatika. Sebelumnya terima kasih kepada dosen pembimbing saya, Bapak Agus Jayadi, yang telah memberikan kesempatan untuk saya dalam mempresentasikan isi proposal saya yang berjudul Rancang Bangun Animasi Pengenalan Huruf Hijaiyah untuk Anak PAS atau Pesantren Anak Soleh berbasis video dua dimensi di Pondok Pesantren Al-Ikhlas. Baik, saya akan langsung saja. Animasi adalah suatu teknik yang banyak sekali digunakan dalam dunia film saat ini, baik sebagai suatu kesatuan yang utuh, bagian dalam suatu film maupun bersatu dalam live film. Selain dalam film, animasi juga banyak dimanfaatkan dalam dunia game. Nah, definisi dari animasi sendiri berasal dari kata to animate, yang berarti menggerakkan atau menghidupkan. Misalnya sebuah benda yang mati, lalu digerakkan melalui perubahan sedikit demi sedikit dan teratur hingga memberikan kesan hidup. Berdasarkan latar belakang di atas, dapat disimpulkan rumusan masalahnya yaitu bagaimana membuat animasi dua dimensi pengenalan huruf hijaiyah untuk anak PAS atau Pesantren Anak Soleh di Pondok Pesantren Al-Ikhlas. Nah, tujuan penelitiannya satu, mewujudkan suasana belajar yang menarik dan tidak membosankan dengan membuat film animasi dua dimensi pengenalan huruf hijaiyah pada anak seusia PAUD. Yang kedua, meningkatkan kemampuan santri-santriya dalam memahami dan mengenal huruf hijaiyah dengan baik dan benar. Dan batasan masalahnya, satu, penelitian dilakukan di Pondok Pesantren Al-Ikhlas. Kedua, animasi ini memiliki segmensi target yaitu masyarakat usia 5-10 tahun atau anak PAUD dan SD di Pondok Pesantren Al-Ikhlas. Yang ketiga, program aplikasi yang saya gunakan adalah satu Medibank untuk pembuatan animasi karakter, KineMaster dan Adobe Premiere untuk pembuatan latar anime, lux dan rendering video. Dan itu menggabungkan karakter-karakter animasi. Manfaat penelitiannya, yang pertama bagi peneliti, bagi saya sendiri, menambah wawasan dan pengalaman dalam membuat video animasi. Yang kedua, bagi tempat penelitian, memberikan video animasi yang berkualitas untuk anak-anak agar mudah dalam memahami materi dan membangkitkan semangat anak-anak untuk terus belajar agar tidak bosan. Dan yang ketiga, manfaat penelitian untuk universitas, yaitu hasil penelitian akan saya serahkan ke kampus untuk dijadikan referensi generasi berikutnya dalam membuat skripsi tentang animasi. Sistematika penulisan. Di bab pertama, pendahuluan, yaitu bab ini akan saya jelaskan secara rinci latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. Dan yang kedua, bab kedua, yaitu tinjauan pustaka. Dan di sini saya akan memaparkan tentang teori-teori yang dipakai sebagai referensi, bagaimana menggunakan atau membuat video dua dimensi. Dan yang ketiga, bab yang ketiga tentang metodologi penelitian. Bab ini saya akan membahas tentang metode perancangan yang digunakan dalam pembuatan animasi. Animasi sendiri adalah sebuah karya gambar yang menggunakan lingkaran dua dimensi dan digerakkan secara cetar dan berurutan, yaitu setiap gambarnya memiliki urutan masing-masing yang akan membentuk sebuah frame berlatar belakang dua dimensi. Dan pengertian lain, animasi dua dimensi ini disebut juga karena memiliki ukuran panjang x-axis dan y-axis
juga karena dibuat dari sketsa yang digerakkan satu persatu, sehingga akan bergerak seperti nyata. Animasi 2 dimensi ini hanya bisa dilihat dari depan saja, berbeda dengan animasi 3 dimensi. Dan objek dalam gambar yang ada pada film animasi tidak hanya berupa makhluk hidup, namun juga ada yang berupa benda, warna, tulisan, dan special effect. Komponen animasi. Di sini ada juga storyline, yaitu uraian yang berisi alur cerita dari animasi yang akan dibuat. Dan storyboard atau papan cerita yang bentuknya menyerupai komik, di mana ada gambar-gambar berurutan yang merangkai cerita. Dan selanjutnya, perangkat lunak yang akan saya gunakan. Yang pertama, saya menggunakan aplikasi Medibank Paint atau program melukis digital dan pembuat komik yang ringan dan gratis dengan beragam kuas, font, latar belakang. Dan sumber daya lainnya. Yang kedua, saya akan menggunakan aplikasi KineMaster atau aplikasi pengeditan video berfitur lengkap dan profesional untuk perangkat iOS dan Android. Dan ini saya menggunakan smartphone. Dan aplikasi ini banyak didukung mendukung banyak lapisan video, audio, gambar, teks, dan efek. Itu dilengkapi dengan berbagai alat yang memungkinkan pengguna dapat menggunakan video yang berkualitas tinggi. Yang ketiga, saya akan menggunakan Adobe Premiere Pro, yaitu sebuah program penyunting video berbasis non-linear dari Adobe System, yaitu salah satu produk software dari Adobe Creative Suite, tetapi juga bisa dipakai dengan personal. Bab 3 tentang metodologi penelitian atau alur penelitian. Kebutuhan hardware dan software. Di hardware ini spesifikasinya saya menggunakan laptop HP, prosesor, RAM-nya 2 GB, smartphone Redmi Note 9, itu untuk hardware-nya. Sedangkan spesifikasi software-nya yaitu kayak saya jelaskan tadi, saya menggunakan Medibank Paint, KineMaster, Adobe Premiere Pro, dan media pendukung lainnya. Contohnya kayak pengubah suara dan FiMax. Dan itu untuk membuat video lebih berefek gitu. Dan ini modeling atau karakter desain saya seperti ini, karakter prianya seperti ini, dan karakter wanitanya seperti ini. Selanjutnya, storyline. Di storyline itu, di scene pertama saya akan membuat backsound-nya atau instrumen irama tilawati. Nanti akan saya paparkan melalui video. Terus pengenalan karakter animasi. Dan judul materinya adalah mengenal huruf hijaiyah. Dan di belakang dan backgroundnya adalah Masjid Abu Ar-Rahman di Pondok Pesantren Al-Ikhlas. Serta selanjutnya karakter cowok berjalan di depan dan diikuti oleh karakter cewek di belakang. Dan di scene kedua karakter terus berjalan dan mempraktikkan gerakan untuk mengenal huruf. Karakter cowok muncul dan mulai bernyanyi. Contohnya ini bunyinya A, begitu. Itu contoh satu hurufnya. Dan seterusnya sampai ya. Di scene ketiga, kedua karakter berjalan ke depan sambil melambai-lambai tangan. Dan seterusnya mereka mengulang seperti di scene kedua. Dan selanjutnya penutup. Kedua karakter itu saling tersenyum sambil melambaikan tangan. Jadi storyboardnya itu disusun berdasarkan storyline yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, storyboard itu adalah uraian yang berisi visual dan audio penjelasan dari alur cerita.
Nah, jadi storyboard itu disusun untuk mempermudah animator untuk membuat sebuah klip animasi. Nah, jadi cuman itu yang bisa saya paparkan dan isi proposal saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.